Rea kembali dengan gaun ketiga. Ia menghampiri Abi yang tengah memilih gaun lain di sana. "Mas Abi." Abi menoleh dan kembali memperhatikan gaun yang dipakai Rea. Ia menggeleng sembari memasang ekspresi tak suka pada gaunnya. Rea makin frustasi sampai ia cemberut melihat Abi yang berdiri di sana. "Coba pakai yang ini," kata Abi sembari menyodorkan gaun yang baru saja diambilnya. Rea meraih gaun tersebut dan dengan pasrah memutar tubuhnya untuk memakai gaun yang diberikan Abi. Kali ini, Abi mengikuti langkah Rea ke ruang ganti dan berdiri menunggu Rea di depan ruang ganti sampai akhirnya Rea keluar dari dalam. "Bagaimana, Mas?" tanya Rea dengan raut wajah yang kurang bersemangat, khawatir bahwa Abi masih belum menyukai gaun keempat yang dicobanya. Namun, Abi tak segera menjawab. Ia menatap Rea dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu akhirnya tersenyum. "Pakai ini saja." Rea menghela nafas lega mendengar suaminya akhirnya menyukai pilihan gaun ini. Kalau tidak, ia harus melanjutkan mencoba gaun kelima. Akhirnya, gumam Rea dalam hati. Abi malah tersenyum melihat istrinya, lalu memegang bagian atas kepala Rea sambil membungkukkan tubuhnya agar wajahnya sejajar dengan wajah Rea. Ia menatap Rea dalam-dalam dengan senyum hangat, kemudian berkata, "Apapun yang kamu pakai, semuanya cantik. Tapi, karena ini pesta, jadi kamu harus tampil lebih cantik lagi supaya orang-orang tidak merendahkanmu." Dek. Jantung Rea tiba-tiba berdebar tak menentu mendengar pujian suaminya, bahkan tak bisa menyembunyikan rasa malu hingga Rea menundukkan wajahnya. Rea merasa bahagia dan terharu mendengar pujian dari Abi, karena Abi tidak pernah sekalipun memuji penampilannya. Abi yang melihat ekspresi malu istrinya, kemudian tersenyum kecil penuh kasih sayang. Rea merasa semakin diperhatikan dan dicintai, membuatnya bersyukur memiliki suami seperti Abi. Nanti hijabnya dibantu sama Mbak Helena saja. Dia juga bisa membantumu pakai makeup. Rea mengangguk. Lalu Abi berdiri tegak lagi dan beralih melihat Helena, si pemilik butik. "Tolong bantu dia pakai makeup tapi jangan yang menor. Yang sesuai saja dengan dia." "Baik." Helena pun meminta Rea mengikutinya ke salah satu ruang make up yang ada di sana. Abi tetap menunggu di sana tapi ia sibuk menghubungi Halim untuk datang ke butik. Beberapa menit kemudian, Halim akhirnya datang dengan mobilnya untuk menjemput Abi. Ia langsung masuk ke dalam butik dan di saat itu, Rea selesai pakai makeup. Rea mendatangi suaminya yang belum mengganti kemejanya dengan jas. "Loh, kok Mas Abi belum ganti baju? Bukannya tadi mau beli jas baru?" tanya Rea penasaran. "Pakaianku ada di hotel. Aku ganti baju kalau urusanku selesai. Aku mau rapat dulu. Jadi, biar supir yang antar kamu ke hotel. Aku pergi sama Halim." "Oh, gitu." Abi kemudian menoleh melihat si pemilik butik. "Tolong bungkus semua gaun yang dipakai istriku tadi dan model gaun yang dia pakai, jangan dipajang lagi." "Baik. Gaunnya buat apa Mas? Aku pergi dulu." Abi tidak punya banyak waktu lagi untuk basa-basi dengan Rea hingga dia tidak menjawab Rea. Ia harus segera ke hotel. Rea pun mengalah. Ia mengangguk lalu mencium tangan suaminya. Setelah Rea mencium tangan Abi memutar tubuhnya untuk pergi tapi kemudian Abi memutar tubuhnya lagi melihat Rea. "Kamu jangan pergi sendiri. Jemput temanmu si Novi itu. Dan nanti kalau sudah sampai, kamu kirim pesan padaku. Aku akan suruh orang untuk menjemputmu." Rea mengangguk. Abi tersenyum melihat istrinya tapi ada sedikit rasa bersalah karena ia tidak bisa pergi bersama istrinya. Ia disibukkan dengan pekerjaan yang begitu menumpuk. Namun untungnya ia masih punya kesempatan menemani Rea memilih gaun hingga ia tidak terlalu bersalah pada Rea.
Setelah Abi pergi, Rea juga ikut meninggalkan butik itu menggunakan mobil mewah milik Abi. Dalam perjalanan, Rea menghubungi Novi, menanyakan alamat rumah Novi karena ingin datang menjemput Novi ke pesta. Rea tersenyum membaca pesan balasan dari Novi yang ingin datang bersamanya. "Pak, kita jemput teman saya dulu," ucap Rea pada supirnya. "Baik Nyonya." Mobil mewah yang ditumpangi Rea akhirnya tiba di depan rumah Novi. Sejenak, Rea menahan diri untuk tidak keluar dari mobil. Ia hanya meminta sang supir untuk membunyikan klakson mobilnya agar Novi keluar dari dalam rumah. Akhirnya Novi pun keluar, namun tak disangka, Novi tidak sendiri. Bersamanya ada Dr. Noah. Rea merasa penasaran, bagaimana bisa Noah ada di sana. Kini Rea melangkah keluar dari mobil mewah itu, sembari mengangkat gaun muslimahnya agar tak tersandung. "Loh, ada Kak Noah juga?" Sapa Rea dengan nada penasaran, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apalagi, Rea melihat Noah tampak gagah mengenakan setelan jas pesta. Ini mengejutkannya, karena yang diundang ke pesta perusahaan itu hanyalah karyawan, bukan pihak luar seperti Noah. "Semalam, aku paksa Kak Noah menemaniku soalnya kita boleh bawa pasangan, Rea. Acara ulang tahun perusahaan kali ini memang berbeda, ada acara dansa dan ini sebuah pesta topeng. Yang punya pasangan boleh bawa pasangan. Karena aku tidak punya, makanya ku bawa kakak sepupuku biar nanti aku tidak malu di sana," jelas Novi. Rea mengangguk, mencoba mengerti situasinya. Namun, di dalam hati, Rea merasa bingung dan sempat berpikir, kenapa Novi tidak bilang sejak awal kalau Noah akan ikut serta. "Aku juga sebenarnya tidak mau ikut Rea, soalnya di sana pasti dipenuhi karyawan kantor, teman-teman kantor kalian yang menganggapku orang luar. Aku merasa tidak enak. Apalagi kalau sampai dilihat suamimu, karena kelihatannya Pak Abi tidak suka padaku." Tidak kok. Mas Abi orangnya memang seperti itu. Kelihatannya cuek tapi sebenarnya dia baik. Jadi, jangan salah paham padanya, sahut Rea membela suaminya karena tidak ingin siapapun salah paham dan berpikiran buruk tentang Abi. Sudah cukup, dirinya saja yang pernah salah paham pada Abi. Sudah. Tidak usah mengobrol. Ayo kita ke acara pestanya sekarang. Kalau telat, Bu Stella bisa ngomel-ngomel di grup. Di grup? Grup apa? Tanya Rea penasaran. Nanti aku beritahu saat kita di mobil. Kita masuk dulu ke mobil. Novi segera menarik tangan Noah, membawanya ke arah mobil dan memintanya duduk di kursi depan tepat di samping supir. Setelah itu, Novi bergabung dengan Rea di bagian belakang mobil. Mobil kemudian melaju meninggalkan rumah Novi, menuju hotel Prana tempat pesta itu akan diadakan. "Jadi selama ini kalian punya grup khusus ya?" tanya Rea, mengekspresikan rasa penasarannya. Novi mengangguk. "Iya, tapi nggak semuanya digabung sih. Misalnya di grup yang aku masuki, isinya karyawan dari departemen pemasaran dan ada Bu Stella juga di dalamnya. Pantas aja aku nggak tahu kalau kalian diminta bawa pasangan masing-masing. Kalau aku tahu, aku juga mau ajak Mas Abi. Sayangnya, Mas Abi lagi sibuk banget pas di saat kayak gini," ungkap Rea dengan sedikit kecewa. Cie. Nyonya bos kita lagi ngambek nih, goda Novi sambil menepuk-nepuk lengan Rea dengan sikunya. Egehem. Sahut Noah, tak dapat menahan rasa cemburu yang mulai membuncah. Pikirannya langsung menerawang ke arah kekecewaan yang mulai membayanginya saat mendengar Novi menggoda Rea. Dia tahu kalau aku suka sama Rea tapi dia malah menggoda Rea. Apa aku tidak cukup baik padanya? Dasar sepupu pengkhianat. Setelah tahu,
Suaminya Rea adalah bosnya, dia balik mendukung bosnya. Padahal, dia sendiri bilang mau bantuin pisahin Rea dari suaminya demi aku. Batin Noah, merasa iri dan cemburu. Mobil akhirnya sampai di hotel. Mobil itu melaju masuk ke dalam area hotel sampai akhirnya berhenti di depan pintu masuk hotel mewah tersebut. Rea, Novi dan Dr. Noah sama-sama turun dari mobil. Lalu si supir kembali melajukan mobilnya menuju area parkiran mobil yang lumayan jauh dari tempat Rea turun. Kedua perempuan itu tidak langsung masuk. Mereka berdiri sejenak di depan hotel mewah itu. Sejak aku kerja di perusahaan Prana, ini pertama kalinya aku datang ke hotel ini. Aku cuma bisa liatin doang kalau lewati jalan ini, ucap Novi sembari menatap hotel itu. Ini juga pertama kalinya aku datang kemari, imbuh Rea. Ya udah. Ayo masuk, ajak Novi sembari memegang lengan Rea, seolah mereka adalah pasangan malam ini. Noah yang berdiri di belakang, merasa diabaikan oleh kedua perempuan itu hingga ia tampak kesal. Novi, kau mengundangku ikut ke acara pesta perusahaanmu tapi malah menganggapku tidak ada. Mendengar itu, membuat Novi tertawa kecil tapi kemudian ia menarik tangan kakak sepupunya lalu sama-sama masuk ke dalam. Mereka masuk ke lift, menuju lantai 4 di mana acara pestanya diadakan. Ting! Mereka keluar dari lift lalu melangkah menuju ruangan pesta yang letaknya tidak jauh dari lift. Di depan pintu masuk, ada dua pengawal yang berjaga dan dua pelayan yang berdiri di samping kanan. Kedua pelayan itu bertugas untuk mengecek undangan yang dibawa tamu pesta ulang tahun perusahaan. Rea dan Novi menunjukkan undangan mereka pada pelayan, kemudian diizinkan untuk masuk. Saat melangkah ke dalam, tiba-tiba Bustela bersama rombongannya muncul dari lift. Di antara rombongan itu ada Vera, Rita, Belva, Merida, dan Jingga. Mereka berusaha dekat dengan Bustela, mengira bahwa beliau adalah istri bos mereka. Setelah menunjukkan undangan, rombongan tersebut pun masuk ke ruangan pesta. Sementara itu, Rea, Novi, dan Noah berdiri tak jauh dari pintu masuk, mengamati situasi dan orang-orang di dalam pesta. Rea mengamati dengan seksama. Tak lama, Vilda tiba-tiba melangkah cepat mendekati Rea dan Novi sambil tersenyum lebar. Alih-alih menyapa Bustela, ia malah menghormati Rea seolah Rea adalah orang yang perlu dihargai. Rea terkejut dengan sikap Vilda. Kenapa Vilda bersikap seperti ini? Aku merasa tidak nyaman, batin Rea. Belva dan tentu saja Bustela, menjadi tidak senang dengan perlakuan Vilda. Hei Vilda, di sini ada Bustela. Beliau bukan cuma atasan kita tapi dia Nyonya Prana. Harusnya kamu langsung menyapa dan hormat padanya. Bukan hormat pada anak magang, tegur Belva. Vilda tak membantah. Ia tetap maju ke depan Bustela dan menyapa Bustela karena bagaimanapun juga, Bustela adalah atasannya. Selamat malam Bustela. Namun sikap Vilda yang menyapa Bustela, tidak sama ketika dirinya menyapa Rea yang tersenyum ramah. Ekspresi Vilda tampak serius dan tidak senang melihat Bustela. Ada apa denganmu Vilda? Kenapa kau tiba-tiba berubah tidak sopan pada Bustela? Sahut Jingga ikut tak senang dengan sikap Vilda. Bustela yang ada di sana sejak tadi hanya diam saja tapi ekspresinya menunjukkan perasaan tidak senangnya melihat Vilda. Bahkan ia berdiri angkuh dengan melipat kedua tangannya di depan dadanya, dan ia membiarkan semua bawahannya bicara seenaknya pada Vilda karena menurutnya Vilda memang pantas mendapat teguran. Apa maksudmu Jingga? Aku sudah menyapa Bustela seperti yang seharusnya. Di bagian mananya aku tidak sopan? Ucap Vilda membela diri.
Harusnya kau tidak mengucapkan selamat malam saja pada Bu Stella, tapi kau harus membungkuk hormat di depannya karena beliau ini Nyonya Prana. Suara Jingga meninggi saking kesalnya pada sikap Filda yang seolah tidak menghormati Bu Stella sampai sebagian orang yang ada di pesta itu menoleh melihat mereka. Vera menyadari tatapan semua orang hingga ia ikut menyahut, semuanya. Kalian semua jangan seperti Filda. Dia berani tidak sopan pada Bu Stella yang merupakan istri bos. Teriaknya. Semua orang itu tidak ada yang berani bicara. Hanya Novi yang berniat untuk membungkam mulut Vera, tapi Rea segera menahannya dan meminta Novi untuk tidak ikut campur. Filda malah tersenyum sinis mendengar teriakan Vera. Vera, aku tahu kalau kau mengikuti Bu Stella dan membelanya terus-menerus karena mengira dia Nyonya Prana. Lalu Filda melihat semua orang yang berdiri di samping Bu Stella. Aku tahu kalian semua mendekati Bu Stella karena tahu dia Nyonya Prana. Kalian berusaha membela Bu Stella hanya untuk mendapat perhatian Bu Stella. Asal kalian tahu, Bu Stella itu bukan Nyonya Prana yang sebenarnya. Stella tidak suka mendengar ucapan Filda hingga ia maju mendekati Filda dengan tatapan tajam. Ia masih melipat kedua tangannya di bawah dadanya dengan sikap angkuhnya. Filda, jaga ucapanmu. Aku bisa memecatmu karena ucapanmu yang sudah memfitnahku. Saya tidak mengada-ngada Bu Stella. Saya berkata benar. Anda memang bukan Nyonya Prana asli, tegas Filda yang yakin sekali bahwa Bu Stella bukan Nyonya Prana asli. Beraninya kamu memfitnah Tante Stella. Tiba-tiba Estiana muncul dan langsung membela Stella. Bu Stella semakin senang dan penuh percaya diri melihat Estiana muncul bersama Adnan. Bahkan dengan sikap arogannya, Estiana menamparkan wajah Filda di depan semua orang. Filda adalah orang yang menyebalkan di mata Novi, tapi melihat Estiana memukul Filda, membuat Novi kesal hingga ia maju dan mendorong Estiana menjauh dari Filda. Jangan keterlaluan Estiana. Hanya karena kau punya status, kau seenaknya memukul orang di sini. Temanmu ini sudah keterlaluan. Dia berani bicara tidak pantas pada Tante Stella. Apa kau tidak tahu, Tante Stella adalah istri pamanku. Apa ucapanku ini masih belum membuat kalian semua percaya? Filda yang mendengarnya seketika menjadi takut karena mengira bahwa Bu Stella memang Nyonya Prana asli. Bu Stella tersenyum miring melihat Novi dan Filda. Besok, kalian harus siap-siap keluar dari perusahaan, karena sebagai Nyonya Prana, aku tidak mau melihat karyawan tidak sopan seperti kalian. Nyonya Prana. Sejak kapan aku menikahimu Stella? Suara Abi tiba-tiba terdengar di depan pintu masuk pesta. Semua orang menoleh ke arah Abi yang berdiri bersama Halim, Satria, Desi dan Cindy sekretarisnya. Stella tentu terkejut melihat Abi datang karena setahunya Abi tidak pernah muncul di pesta ulang tahun perusahaan. Dia pun tak mendapat pemberitahuan bahwa malam ini, Abi akan datang ke pesta. Oleh sebab itu, Stella bisa bersikap seenaknya karena mengira bahwa Abi tidak akan tahu. Abi yang tadinya berhenti berjalan, kembali melangkah mendekati Stella dan semua teman-temannya yang ada di sana. Abi, kenapa kamu ada di sini? Sahut Stella yang seketika berkeringat dingin. Abi, bahkan kau berani memanggil namaku. Istriku saja tidak pernah memanggil namaku sembarangan. Raut wajah Abi begitu marah melihat Stella yang sudah berani mengaku sebagai Nyonya Prana. Tidak. Maksudku, kenapa kamu bisa ada di sini? Stella kebingungan, mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk menutupi kepanikannya. Ini pesta ulang tahun perusahaanku. Memang kenapa kalau aku datang? Apa karena kau takut aku tahu kalau selama ini kamu mengaku-ngaku sebagai istriku? Seru Abi sambil memandangi Stella dengan tatapan tajam.
Semua orang yang ada di sana kaget mendengar ucapan Abi. Terlebih para karyawan yang belum pernah melihat sosok atasan mereka sebelumnya. Ternyata dia Tuan Prana. Astaga, aku kira Tuan Prana itu setua Tuan Satria. Ternyata dia gagah dan tampan. Masih muda lagi. Pantesan saja, Bu Stella mengaku-ngaku sebagai Nyonya Prana. Salah satu karyawan bergumam, tak menyangka bisa melihat atasan mereka secara langsung. Benar. Bu Stella sampai segila itu mengaku-ngaku istrinya Tuan Prana. Memalukan sekali ya, sahut karyawan lainnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dan perasaan takjub pun mulai bercampur aduk dengan rasa penasaran tentang Stella yang mengaku sebagai istri Abi.